warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Kita ingat kembali yuk kesetaraan waktu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Satuan waktu itu ada 3 ya, jam, menit, dan detik. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Bahkan satuan waktu jam juga dapat diubah ya ke satuan detik atau sebaliknya. Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Artinya, untuk memindahkan jarum jam atau jarum pendek dari angka yang satu ke angka yang lain, maka jarum menit atau jarum panjang perlu berputar dari angka 12 sampai ke angka 12 lagi. Kita hitung sama-sama ya. 12 ke 1 sama dengan 5 menit. Ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Ditambah lagi 5 menit. Maka kita peroleh 15 menit. Ditambah terus ya sampai jarum menitnya ke angka 12 lagi. Maka jumlah menit yang sudah dilalui adalah 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Artinya untuk memindahkan jarum menit atau jarum panjang dari garis menit yang satu ke garis menit yang lain, maka jarum detik atau jarum yang halus perlu berputar dari angka 12 sampai ke angka 12 lagi. Kita hitung sama-sama ya. 12 ke 1 sama dengan 5 detik, ditambah 5 detik sama dengan 10 detik, ditambah 5 detik lagi sama dengan 15 detik. Ditambah terus ya sampai jarum detiknya ke angka 12 lagi. Maka jumlah detik yang sudah dilalui adalah 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Artinya untuk memindahkan jarum jam dari angka yang satu ke angka yang lain, maka jarum detik perlu berputar sebanyak 60 kali dari angka 12 ke angka 12 lagi. Kenapa ya harus 60 kali? Hal itu karena di dalam 1 jam terdapat 60 menit, sedangkan dalam 1 menit terdapat 60 detik. Bisa kita kalikan 60 menit dikali 60 detik. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3600 detik. Satuan waktu bisa kita buat tangganya juga loh. Tangga paling atas adalah satuan jam, kemudian satuan menit, lalu satuan detik. Setiap turun 1 anak tangga dikali 60. Tiap naik anak tangga dibagi 60. Kita coba contohnya ya. 2 jam 35 menit sama dengan titik-titik menit. 2 jam 35 menit artinya adalah 2 jam ditambah 35 menit. Kita lihat satuan soalnya adalah jam dan menit. Yang ditanya adalah satuan menit. Berarti satuan jam kita ubah ke menit dulu ya. Kita lihat pada tangga waktu, jam ke menit turun 1 anak tangga. Jadi harus kita kali 60 menit. Berarti 2 jam dikali 60 menit ditambah 35 menit sama dengan 120 menit ditambah 35 menit. Kita dapatkan hasilnya adalah 155 menit. Contoh yang berikutnya, 240 menit sama dengan titik-titik jam. Kita lihat di tangga waktu, menit ke jam naik 1 anak tangga. Maka 240 menit harus dibagi 60. Kita dapatkan hasilnya adalah 4 jam.
Contoh berikutnya, 180 detik sama dengan titik-titik menit. Detik ke menit naik 1 anak tangga, maka 180 harus dibagi 60. Hasilnya adalah 3 menit. Soal berikutnya, 7200 detik sama dengan titik-titik jam. Detik ke jam naik 2 anak tangga, maka 7200 kita bagi 60, kemudian dibagi lagi 60, atau bisa langsung dibagi 3600. Kita dapatkan hasilnya adalah 2 jam. Kita coba mengerjakan soal tentang penjumlahan dan pengurangan satuan waktu yuk. Dibaca dulu ya soalnya. Diketahui ayah membersihkan kebun selama 1 jam 15 menit. Ayah menanam semua bibit jagung selama 2 jam 30 menit. Ditanyakan berapa lama kedua kegiatan ayah tersebut. Karena yang ditanya dalam soal adalah lama kedua kegiatan, maka kita harus menjumlahkan kedua waktu kegiatan tersebut ya. 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 30 menit. Penjumlahannya dapat dilakukan dengan cara bersusun ya. Letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit. Jadi, ayah melakukan kedua kegiatan tersebut selama 3 jam 45 menit. Dibaca lagi ya soal berikutnya. Diketahui lilin besar mencair selama 4 jam 25 menit. Lilin kecil mencair selama 2 jam 10 menit. Ditanyakan selisih waktu kedua lilin mencair. Karena yang ditanya dalam soal adalah selisih waktu, maka kita harus mengurangkan kedua waktu lilin mencair tersebut ya. 4 jam 25 menit dikurang 2 jam 10 menit. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun ya. Ingat kembali, letakkan satuan waktunya sejajar dan pengurangan dilakukan dari satuan menit. Jadi, selisih waktu kedua lilin mencair adalah 2 jam 15 menit. Sekarang kita coba menentukan lama waktu suatu kegiatan ya. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir atau waktu selesai dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Dapat kita tuliskan lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Sedangkan waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurang lama kegiatan. Kita coba kerjakan contohnya langsung ya. Diketahui waktu mulai belanja sama dengan pukul 7 lewat 25 menit. Waktu selesai belanja pukul 9 lewat 35 menit. Ditanyakan lama waktu berbelanja. Penyelesaiannya dapat kita hitung. Lama berbelanja sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Sama dengan 935 dikurang 725. Kita dapatkan hasilnya adalah 210. Jadi lama waktu ibu berbelanja di pasar adalah 2 jam 10 menit. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat